Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen Pratama mau mempresentasikan PowerPoint distribusi sistem tenaga. Sistem penyalur tenaga listrik. Sistem penyalur adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang berperan untuk mengirimkan daya listrik mulai dari pembangkitan kemudian disalurkan melalui jaringan dan disalurkan ke instalasi pengguna tenaga listrik dengan menggunakan saluran distribusi. Sistemnya tenaga listrik ada dua, yaitu saluran transmisi. Sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Kedua, saluran distribusi. Sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Pengertian distribusi sistem tenaga. Proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik, gardu distribusi, ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Distribusi Premier, jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan ke tegangannya di gardu untuk menjadi tegangan menengah, tegangan nominal, tegangan double kV. Distribusi sekunder, jaringan distribusi yang disalurkan ke konsumen dengan klasifikasi tegangan terendah, yaitu dari 220 volt sampai 360 volt. Struktur jaringan distribusi sistem tenaga. 1. Jaringan distribusi radial. Jaringan distribusi radial ini memiliki beberapa bentuk modifikasi, antara lain radial tipe pohon, radial dengan T dan switch pemisah, radial dengan pusat beban, radial dengan pembagian pas area. 2. Jaringan distribusi ring loop. 3. Jaringan distribusi jaring-jaring. 4. Jaringan distribusi spindle. Konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga dibagi menjadi 6, yaitu konfigurasi tulang ikan, konfigurasi cluster, konfigurasi spindle, konfigurasi fork, konfigurasi spotlight, konfigurasi jala-jala, dan ada lagi konfigurasi lain seperti struktur rantai, struktur garpu, dan bunga. Pembebanan pada distribusi sistem tenaga. Beban linear. Beban linear adalah beban yang memberikan bentuk keluaran linear atau sama dengan bentuk masukan, artinya daya yang mengalir sebanding dengan impedansi. Beban resistif. Beban resistif adalah beban yang terdiri dari komponen tahanan yang memiliki satuan ohm saja. Beban induktif. Beban induktif adalah beban yang terdiri dari kumparan kawat yang didirikan pada suatu inti seperti koil, transformator, dan solenoida. 3. Beban kapasitif. Beban kapasitif adalah beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik pada suatu rangkaian. Contoh gambar beban resistif. Dan ada lagi beban non-linear. Beban non-linear adalah beban yang keluarnya tidak sebanding dengan tegangan masukan, sehingga arus balik melalui kawat netral tidak sama dengan 0. Contoh beban non-linear adalah saklar atau switch yang terbuat dari bahan semikonduktor, inverter, konverter, dan peralatan elektronika lainnya. Beban non-linear ini akan menghasilkan harmonisa pada kelipatan bilangan bulat ganjil dan frekuensi dasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.